I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Artamevia Putri dari D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan YAPKesbi Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan tentang anatomi fisiologi dari sistem panca indera, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi manusia, sistem intelegumen, dan sistem imun. Ayo belajar bersama. Anatomi mata terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu eksternal, terdiri dari eyelash, palpebra fissure, medial canthus, lacrimal, limbus, sklera, lateral canthus, dan konjungtiva. Bagian internalnya yaitu sklera, koloroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Anatomi hidung terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian luar, terdiri dari frontal sinus, nasal bone, nasal satipi, nasal vestibule, hard palate, dan lips. Yang kedua yaitu bagian dalam, terdiri dari sphenoid sinus, superior turbinate, middle turbinate, inferior turbinate, adenoid pad, dan soft palate. Anatomi lidah terdiri dari median glosso, epiglottis, palatopharyngeal arch, lingual tonsil, terminal sulcus, palate papillae, fungiform papillae, midline groove of tongue, dan filiform papillae. Anatomi telinga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu bagian luar, terdiri dari helix, lipatan anti-helix, canalis auditorius externa, lobulus, lubang kulit preauriculaire, skin tag preauriculaire, tragus, dan antitragus. Dua yaitu bagian tengah, terdiri dari malleus, incus, oval window, stapes, dan round window. Dan yang terakhir yaitu bagian dalam, terdiri dari scala vestibuli, organ of Corti, scala tympani, dan cochlear yaitu cochlea. Anatomi sistem integumen atau peraba terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu epidermis, yang kedua yaitu dermis, dan yang ketiga yaitu subkutan. Yang pertama yaitu epidermis, terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Dan yang terakhir yaitu subcutis. Anatomi dari sistem pencernaan yaitu mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Fisiologi dari sistem pencernaan yaitu makanan dihancurkan oleh mulut dan menjadi partikel-partikel kecil, dan yang terjadi yaitu pengasaman oleh enzim amilase dan skalin atau air liur. Makanan masuk melalui mulut, esofagus, dan masuk ke lambung. Di lambung terjadinya pengasaman oleh asam lambung. Makanan akan masuk ke usus halus dan bergerak ke ascenden, descenden, dan transversum. Maka yang terjadi adalah penyerapan protein, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Makanan akan masuk ke usus besar melewati duodenum, ileum, ileum, dan akan terjadi penyerapan air atau cairan secara besar-besaran. Makanan atau sisa metabolisme akan masuk ke rektum. Di rektum terjadinya pewarnaan feses oleh zat stercobilin dan keluar melalui anus. Anatomi sistem perkemihan yaitu ginjal kiri dan kanan, ureter kiri dan kanan, kandung kemih atau vesicula urinaria, dan uretra.
Fisiologi dari sistem perkemihan yaitu zat sisa metabolisme diproduksi oleh ginjal kanan dan kiri, maka akan masuk melalui ureter. Di ureter masuk ke kandung kemih. Di kandung kemih terjadinya penampungan air sebanyak 150 sampai 300 cc dan terjadinya miksi atau respon buang air kecil dan keluar melalui uretra. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about you. Sistem reproduksi yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Anatomi dari sistem reproduksi pria yaitu skrotum, testis, epidermis, vas deferens, prostate gland, prepuce, dan gland penis dan penis. Fisiologi dari reproduksi pria yaitu sperma yang baik dihasilkan 1 kali 24 jam. Produksi yang pertama yaitu dari testis melewati epidermis, melewati vas deferens dan masuk ke prostat. Di prostat terjadinya termoregulasi atau pemanasan yang akan keluar melewati penis. Thinking about jumping in it, staring. Anatomi dari sistem reproduksi wanita yaitu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian luar, terdiri dari labium major, labium minora, klitoris, pubis, simfisis pubis, dan uretra. Dan yang kedua yaitu bagian dalam, terdiri dari vagina, serviks, endometrium, uterus, tuba fallopi. Fisiologi dari sistem reproduksi wanita yaitu ketika sperma yang masuk ke vagina melewati serviks, endometrium, uterus, dan masuk ke tuba fallopi di bagian kiri dan kanan dan bertemu dengan sel telur, selanjutnya akan kembali bertemu dengan uterus dan endometrium dan terjadilah pembuahan di bagian rahim, maka yang terjadi yaitu pembelahan meiosis, mitosis, dan janin. Anatomi sistem integumen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu epidermis, yang kedua yaitu dermis, dan yang ketiga yaitu subkutan. Yang pertama yaitu epidermis, terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Fisiologi dari sistem integumen yaitu kelenjar keringat dihasilkan oleh produksi sel subkutis dan akan masuk ke bagian dermis. Di bagian dermis akan menghasilkan kelenjar keringat dan dikeluarkan oleh epidermis melalui pori-pori atau folikel rambut. Ketika respon panas atau nyeri tekan, panas atau temperatur akan masuk ke bagian lapisan dermis menuju subkutis dan terakhir dihasilkan respon oleh saraf pusat. Anatomi sistem imun yaitu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu perimer dan sekunder. Di bagian perimer ada kelenjar timus dan sumsum tulang. Dan yang di bagian sekunder ada berkapsul atau limpa dan kelenjar limfoid dan tidak berkapsul atau tonsil, gall atau jaringan limfoid di kulit, saluran napas, kemih, dan reproduksi. You got me caught in the days.